Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Handriansyah dengan NIM 163231005. Di sini saya ingin menjelaskan tugas dari mata kuliah Deep Learning, yaitu tentang model ANN yang akan dibuat untuk memprediksi heart disease atau penyakit jantung. Baik, ya, di sini sudah saya munculkan uh, programnya dan kemudian saya jelaskan tentang program ANN, pada program ANN yang dibuat untuk mendeteksi heart disease. Baik, untuk yang pertama tentu saja seperti biasa kita memerlukan beberapa library, kita import beberapa library dan di situ tertera ada library TensorFlow, terus ada NumPy, Pandas, Matplotlib, Matplotlib, sama Keras. Oke, untuk yang TensorFlow-nya atau Keras itu berfungsi untuk membuat dan melatih model neural network-nya. NumPy untuk mengoperasikan numerikal dan juga Pandas untuk membaca dan mengolah dataset dalam bentuk tabel dan Matplotlib untuk membuat grafik pada model kali ini. Oke, lanjut di program selanjutnya yaitu ini Keras Util. Itu fungsinya untuk membuat hasil training agar tetap konsisten setiap kali program dijalankan. Dengan sheet sama dengan 42 hasilnya akan tetap sama begitu teman-teman. Oke, lanjut program selanjutnya yaitu kita akan memasukkan atau dataset kita yaitu di storage ini, di web ini tentang penyakit jantungnya kita import masuk ke sini dengan df pdread. Datanya itu berupa CSV ya teman-teman. Oke, selanjutnya program selanjutnya ini fungsinya untuk kita agar bisa tahu ukuran datasetnya itu gimana. Nah, di sini kan tertera 303 dan 14, berarti ini menunjukkan datanya yang kita telah import di sini berarti ada 333 baris dan juga 14 kolom, teman-teman. Nah, ini ya datanya dari sini, dari link ini. Oke, terus lanjut untuk df head. Ini fungsinya untuk em, menampilkan 5 data pertama. Nah, ini 5 data pertama kalau di dalam program dimulai dari nol ya teman-teman. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini df head fungsinya untuk menampilkan 5 data pertama. Oke, selanjutnya df target value ini fungsinya untuk melihat proporsi data pasien yang sakit dan juga yang tidak sakit. Nah, dengan normalis sama dengan true ini hasil ditampilkan dalam bentuk presentasi ya teman-teman. Nah, contohnya ini berarti targetnya ketika nol, nol itu maksudnya tidak tidak sakit, tidak terkena sakit jantung, itu presentasinya itu 37 37%. Nah, yang untuk yang terkena satu ini maksudnya yang terkena penyakit jantung presentasinya cuma 27%. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pre-processing data agar datanya terolah dengan baik ya teman-teman. Lanjut, nah, di sini data-datanya kita bagi menjadi dua yaitu ada kategori kategori variabel dan juga numerik. Nah, di sini kita masukkan data-data yang mana yang tergolong kategori dan mana yang numerik. Nah, tadi kan udah kita ketahui ini. Nah, mana yang kategori lah. Kalau yang di sini kita kan udah tahu mana yang kategori apa namanya data yang numerik dan mana yang kategorikal gitu. Nah, kalau yang berupa huruf ini berarti termasuk data kategori, kalau yang angka-angka berarti termasuk numerik. Nah, kita definisikan di sini yang kategori ada data variabel sec, JP, FPS, restek,
Eksang, XA, tal. Kalau yang numerik ada X, terus kolesterol, talat, Olpik, slope, dan terus gitu. Nah, selanjutnya kode selanjutnya yaitu DF sama dengan PD get demis. Nah, ini fungsinya untuk eh, agar si model NN-nya itu tidak bisa membaca kategori langsung, gitu ya teman-teman. Nah, kenapa kok tidak bisa agar tidak bisa membaca kategori langsung? Karena di sini agar bisa dikonversi menjadi one hot encoding ya. Jadi yang data yang kategorikal kita konversi menjadi data numerik dengan cara melakukan teknik one hot encoding gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat dataset setelah kita apa namanya setelah kita lakukan encoding ya. Ini tadi kan PD ini tujuannya untuk PD dummies kategorikal ini si data kategori dikonversi menjadi numerik. Nah, kita lihat. Nah, sini yang kategori-kategori di sudah dilakukan proses one hot encoding dan ini hasilnya false true sudah dikonversi menjadi one hot encoding yaitu satu atau nol atau biasa kalau false itu disimbolkan oleh nol, kalau true disimbolkan oleh satu gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan fungsi dari ini yaitu kita akan membagi data training dan data testing ya teman-teman. Di sini sudah tertera kita sudah bagi untuk data testingnya sendiri itu sebesar 0,2 atau sekitar 20% ya teman-teman. Nah, sisanya ini kita gunakan untuk data training. Nah, data training kita gunakan sekitar 80% teman-teman gitu. Oke, tadi eh, data training itu untuk melatih sekitar 80%. Nah, untuk testingnya, data ujinya itu kita cuma sekitar 20%. Lanjut, setelah itu setelah kita bagi yaitu kita apa namanya harus melihat ukurannya, ukuran data trend dan data testingnya. Nah, ini sudah muncul berarti ini sekitar ada 242 data untuk di training, untuk dilatih, dan untuk ini 30-nya ini untuk data testingnya gitu teman-teman. Oke. Oh, oh maaf, I'm sorry. Nah, ini 242 itu untuk 242 oh I'm sorry berarti kalau ini itu kita mau lihat ukuran untuk yang data yang untuk data training ya teman-teman. Jadi di sini ada 242 baris 30 kolom ya teman-teman. Nah, untuk yang data testingnya itu sebanyak ini 61 baris dan juga ada 30 kolom. Nah, ini untuk yang uh, ukurannya untuk yang data testing. Selanjutnya kita masuk ke ini numerik. Di selanjutnya untuk ini kita lakukan yaitu kita untuk menghitung mean dan standar deviasi ya teman-teman. Nah, ini meannya kita taruh dan juga standar deviasi kita juga melakukan normalisasi data di sini. Tren dan normalisasi data dan juga standarisasi ya teman-teman. Oke, terus
Nah, di sini muncul meannya sekitar ini. Meannya umur 54%, TREPS 131, kolesterol 246, talat 149, dan selanjutnya. Oke, terus kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk ini, kita lanjutkan ya teman-teman. Untuk ini tren sama dengan tren DF Tunampi ini maksudnya, dan tes sama dengan tes DF Tunampi ini maksudnya, yaitu kita akan merubah data frame Pandas ke NAMPI. Data frame trend dari Pandas ke NAMPI ini juga kita akan mengubah dari data frame test ke NAMPI gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ini trend X sama dengan NAMPI delete. Nah, ini maksudnya yaitu eh, kolom ke-6 adalah target. Nah, ini 6 itu kolom ke-6 itu maksudnya kita jadikan sebagai target. Jadi kita harus menghapus kolom target dari input ya teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya ini trend X shape, yaitu kita agar kita tahu ukuran dari data trend terbaru. Trend X-nya, terus juga tes X shape, kita juga tak tahu ukuran data tes X-nya itu tadi. Nah, kita tahu sini ada 242 baris data trend dan juga 29 kolom data trend, dan juga 61 data tes baris dan juga 29 kolom data uji tadi. Lanjut, eh, di sini tren Y kita akan mengambil label target di sini dengan Y sama dengan target. Nah, ini targetnya 6 ya teman-teman. Oke. Dan juga kita tes lagi ini ukuran dari tren dan juga ukuran dari data tesnya. Yaitu sebesar 242 dan juga 61 itu tadi. 242 baris data tren dan juga 61 baris data tes. Terus di sini kita akan membangun modelnya ya teman-teman, sini menggunakan ANN, yaitu dengan memanggil library keras. Terus kita bangun modelnya seperti apa, yaitu dengan 16 layer, 16 input teman-teman, 16 neuron hidden layer, 16 dengan jumlah 16 hidden layer dengan aktivasi relu, dan juga ya ini kita akan membangun 16 hidden layer dengan semuanya dengan aktivasi fungsi aktivasi relu dari input ya teman-teman. Terus untuk outputnya sendiri kita akan mengeluarkan satu neuron output dengan aktivasi sigmoid agar kita bisa mengklasifikasikan nilai biner teman-teman. Nah, untuk kita rangkuman model model dari rangkuman model tadi kita tampilkan di sini. Nah, di sini ada input layer itu sebanyak 29 inputan ya. Terus habis itu untuk hidden layernya sendiri tadi ada sekitar 16, ini tadi 16, dan juga output layernya kita cuma eh, set di cuma satu outputnya saja. Terus ini perhitungan parameternya yaitu seperti biasa, yaitu eh, rumusnya, perhitungannya yaitu ada input ditambah bias dikalikan sama neuronnya tadi. Nah, ini input tambah biasnya 1 tambah 16. Ini neuronnya. Terus ini input terus tambah bias kalikan neuronnya tadi. Hasilnya yaitu sama dengan 497. Nah, selanjutnya dari model ini tadi kita akan visualisasikan seperti ini. Ya, input layernya sebanyak 29, terus turun ke bawah.
Nah, ini untuk hidden layernya sebanyak 16. Dan terakhir untuk mengeluarkan outputnya sebanyak satu neuron output aja. Gitu. Terus untuk model compile-nya sendiri kita memakai optimizer Adam, terus loss, binary cross entropy untuk bisa kita agar bisa mengkalkulasikan kelas biner ya. Terus untuk matriks akurasinya. Nah, di sini kita akan melatih model kita ya teman-teman di story sama dengan model fit kita akan melatih model kita dengan parameter 300 epoch yang artinya kita akan melatih sebanyak 300 kali dan juga batch size-nya sebanyak 32 artinya kita akan melatih per 32 sampel dan juga validasi splitnya sekitar 0,2 atau sekitar 20% gitu teman-teman. Oke, lanjut. Untuk tampilan historinya sendiri yang akan parameter yang akan diukur yaitu parameter historinya eh, untuk lanjut kita akan mengambil hasil dari training ya teman-teman. Nah, parameternya apa aja hasil dari training tersebut di sini ditampilkan ada akurasi, terus ada loss, dan juga ada validation accuracy dan juga validasi loss. Nah, terus selanjutnya kita akan menampilkan atau memplot grafik antara training loss dan juga validation loss. Nah, di sini kita akan agar tahu tingkat bentuk modelnya itu seperti apa, apakah mengalami overfitting atau tidak. Nah, ini berikut udah tampil eh, grafik dari antara perbanding antara training loss dan juga validasi. Di sini terlihat eh, training loss cenderung memiliki grafik yang menurun, mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan validasinya semakin mengalami peningkatan. Ini mengkategorikan model sedikit mengalami overfitting ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan juga memplot atau memvisualisasikan grafik antara training akurasi dan juga validasi akurasi. Di sini sudah terlihat hasil dari training akurasi dan validasi akurasi. Terlihat di sini training akurasinya itu cenderung sangat-sangat tinggi. Artinya model terlalu sering menghafal menghafal data ya teman-teman. Nah, sedangkan validasi mengalami kenaikan sedikit terus habis itu lebih cenderung ke stabil terus mengalami penurunan di akhir-akhirnya ini. Nah, ini menunjukkan model itu berarti kurang bisa mengeneralisasi data baru teman-teman. Nah, untuk yang terakhir hasil dari evaluasi model sendiri di sini telah ditunjukkan yaitu akurasinya sebesar 0,84 ya, sekitar 84% dengan loss 0,47%, 0,47 atau 47%. Nah, begitu teman-teman. Nah, demikian hasil presentasi dari saya, Ilham Rizky. Nah, kurang lebihnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.